Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan untuk soal B, tepatnya di nomor 4, 5, dan 6 dari jawaban ujian akhir semester perekonomian Indonesia yang berisi pasar modal dan ketahanan pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Alwan, saya dari Prodi PJJ Manajemen S1 dan sekarang ini semester 5. Untuk tiga pertanyaan yang dibahas, sudah saya ringkas dari cakupan materi soal B, itu dari nomor 4, relasi BEJ, BES, dan Bank Indonesia, sejarah merger bursa efek, dan peran BI dalam menjaga iklim pasar modal melalui kebijakan moneter. Lalu nomor 5, strategi ketahanan pangan, 5 langkah kebijakan pemerintah Indonesia, diversifikasi hingga subsidi petani. Nomor 6, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang berisinya peran edukasi dan pemberdayaan sebagai solusi jangka panjang ketahanan pangan. Di nomor 4, di hubungan BEJ, BES, dan Bank Indonesia, Bursa Efek Jakarta fokus pada perdagangan pasar saham. Lalu Bursa Efek Surabaya atau BS dikenal sebagai tempat perdagangan obligasi dan surat hutang. Di merger 2007 menjadi Bursa Efek Indonesia demi efisiensi dan memperkuat daya saing pasar modal BEJ dan BS resmi digabungkan menjadi BI atau yang berlaku hingga sekarang. Peran Bank Indonesia terhadap pasar modal, BI tidak mengatur perdagangan efek secara langsung. Kewenangan itu kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, namun BI tetap berpengaruh besar lewat kebijakan moneter yang ditetapkannya. Yang pertama, suku bunga acuan atau BI rate memengaruhi minat investor menempatkan dana di saham dan obligasi. Yang kedua, pengendalian inflasi, menjaga daya beli dan stabilitas nilai aset investasi. Yang ketiga, pengaturan sistem pembayaran, mendukung kelancaran transaksi di pasar modal. Kesimpulannya, BI berperan sebagai penyelenggara perdagangan efek, sedangkan BI menjaga stabilitas moneter yang turut menentukan iklim investasi pasar modal. Selanjutnya di nomor 5, ketahanan pangan nasional. Strategi peningkatan ketahanan pangan di Indonesia, yang pertama diversifikasi pangan, mengurangi ketergantungan pada beras dengan mendorong konsumsi jagung, sagu, singkong, dan umbi-umbian lokal. Yang kedua, peningkatan produktivitas pertanian, intensifikasi lahan bibit unggul, mekanisasi pertanian, dan perbaikan infrastruktur irigasi. Yang ketiga, pembukuan lahan pangan baru, itu program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua untuk memperluas area produksi. Yang keempat, stabilisasi harga pokok, harga dan stok pangan. Melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan Perum Bulog, termasuk operasi pasar saat harga bergejolak. Yang kelima, subsidi kepada petani. Subsidi pupuk dan bantuan permodalan agar biaya produksi ditekan dan hasil pertanian tetap terjangkau. Tujuan akhirnya itu menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir di nomor 6, solusi jangka panjang. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Persoalan pangan tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan teknis semata. Dibutuhkan perubahan pola pikir dan kapasitas masyarakat, yaitu pendidikan seperti teknik bercocok tanam yang lebih modern dan efisien, cara mengelola lahan secara berkelanjutan, pemahaman menjaga kualitas tanah agar tidak cepat rusak, sampai edukasi gizi agar pola konsumsi lebih beragam.
Selanjutnya di pemberdayaan masyarakat juga yang pertama pembentukan kelompok tani dan koperasi, yang kedua pelatihan kewirausahaan berbasis pertanian, yang ketiga masyarakat mengolah dan memasarkan hasil pertanian sendiri, dan yang terakhir lebih mandiri menghadapi perubahan iklim dan gangguan pasokan. Dari semuanya kesimpulan dari soal B atau nomor 4, 5, dan 6, stabilitas pasar modal dan ketahanan pangan sama-sama bergantung pada kolaborasi antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat dan kebijakan BI hingga edukasi petani di akar rumput. Untuk selanjutnya atau selengkapnya, saya sudah menjawab di lembar jawaban dari soal A, B, dan C. Dan ini yang saya pilih itu soal B atau nomor 4, 5, dan 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.